Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang hamba yang fakir di hadapan Allah Ta'ala membutuhkan perjuangan yang kuat, semangat, yaitu semangat untuk diri kita sendiri agar kita dapat mengamalkan, menjalankan berbagai macam ilmu dan amalan yang ada pada tingkatan-tingkatan dalam Islam ini, tingkatan-tingkatan perjalanan, mulai daripada amalan-amalan syariat, amalan tarekat, amalan hakikat, hingga insya Allah kita sampai bermakrifat kepada Allah Ta'ala. Kita berpatok pada yang satu, sebagaimana yang telah dicontohi oleh datuk kita baginda yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti dan mencontohi pembicaraannya, kelakuan, baik kelakuan, pembicaraan, penglihatan dan pendengaran, dan kita berusaha memposisikan diri ini sebagaimana Muhammad itu sendiri. Begitupun juga ketika kita melaksanakan sholat syariat ini, mulai daripada takbir sampai salam, kita berusaha meniadakan nafsu kita, syahwat kita ini, memposisikan diri ini sebagai Muhammad untuk menjalankan perintah Allah, yaitu berdiri takbir sampai salam. Bukan lagi nafsu ini yang berdiri untuk melaksanakan sholat tersebut, tetapi Muhammad sendiri yang menyembah, Muhammad itu sendiri yang memuji Allah Ta'ala. Itulah tingkatan-tingkatan ilmu yang kita amalkan, tingkatan perjalanan dari syariat, tarekat, hakikat hingga ma'rifat. Kita berusaha menjadi seorang hamba pilihan Allah, yaitu hamba yang diberkahi, hamba yang dituntun melalui dari dalam diri kita sendiri. Apa yang kita kerjakan, sholat yang kita jalankan tidak sia-sia, dapat sampai ke tujuan. Apa yang kita sembah betul-betul sampai dan betul-betul tahu arah dan tujuannya, yaitu hanya memuji, mengagungkan dan memuliakan Allah Ta'ala. Awal niat kita masuk ke atas sajadah, meskipun di saat itu kita masih dikendalikan oleh nafsu bumi kita, pikiran dan kajian-kajian kita. Dengan berbagai macam ilmu dan amalan kita berusaha untuk meniadakan nafsu, menghilangkan sawasangka ini, yaitu dengan merasakan diri ini, batang tubuh ini sebagai batang tubuh Muhammad yang akan menjalankan perintah Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu melaksanakan sholat dari takbir sampai salam. Kemudian kita lanjutkan dengan amalan zikir dan tafakur, agar batin ini selalu berdialog dengan Allah, agar diri ini selalu bercakap-cakap dengan Allah, bermesraan bersama Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala membuka pintu rahmat, yaitu dengan memberikan kita hidayah, ilmu dan pemahaman, agar kita selalu terus berjalan dan selalu dekat dengannya dan selalu bersamanya, hingga melebur dan fana, tenggelam ke zatnya Allah Ta'ala. Insya Allah, amin. Hakikatnya batang tubuh ini, diri kita ini adalah Muhammad, dan hakikatnya pun diri ini pun adalah Allah. Kenapa hakikat diri ini adalah Muhammad dan Allah? Karena Muhammadlah yang menyembah, dan diri inilah adalah singgasananya Allah, rumahnya Allah. Bukan berarti diri ini adalah Nabi ataukah Muhammad, tetapi kita hanya mencontohi, mengikuti jejak sebagaimana yang telah dicontohi oleh datuk kita baginda yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat memposisikan diri kita ini sebagai Muhammad ketika kita menjalankan segala aktivitas ibadah ini, baik yang zahir maupun yang batin. Karena hanya dengan kita mengikuti jejak beliau, kita masuk melalui pintu Muhammad, maka insya Allah hanya dengan itulah kita akan diridhoi Allah Ta'ala dan dituntun Allah Ta'ala, karena beliau adalah rahmat seluruh alam. Itulah Muhammad awal,
yang telah Allah Ta'ala utus di muka bumi ini, memberi contoh, tauladan dan akhlak yang mulia untuk kita semua. Begitupun juga dengan Allah. Batang tubuh ini hanya merupakan wadat. Batang tubuh ini hanya merupakan singgasana dan rumahnya Allah. Bukan berarti diri ini adalah Allah. Mulai daripada setiap indera jasad ini sampai ke dalam lapisan yang ada pada tubuh ini, baik hati, jantung, semuanya. Allah Ta'ala itu memang maha gaib, dan Allah Ta'ala itu pun adalah maha nyata. Yang nyata sebenarnya itu adalah af'alnya Allah, tingkah laku Muhammad itu sendiri. Ketika jiwa kita sudah diliputi oleh nur Allah, saat kita kuat mengamalkan zikir qalbih ataukah nafas ini, maka Allah Ta'ala akan menyinari hati ini. Hati yang dulu hitam, yang dulu redup tidak bercahaya, Allah Ta'ala akan sinari dengan nurnya melalui amalan zikir yang telah kita amalkan, sehingga zikir ini dapat bersinar terang, membias, memancarkan, menghidupkan di setiap indera jasad kita, sehingga insya Allah setiap indera jasad ini mulai membatasi keduniaannya, dan insya Allah mulai mengafalkan sifat-sifatnya Allah Ta'ala secara perlahan. Sehingga itulah yang dikatakan kelakuan dan gerakan daripada Muhammad itu sendiri. Ketika hati ini sudah bersinar dan bercahaya, sehingga yang mengafalkan sifatnya Allah Ta'ala bukanlah nafsu ini, bukanlah jasad hina ini, tetapi batin ini yang mengendalikan, yang menuntun dan membimbing tubuh kasar ini, mulai dari dalam diri kita, agar berakhlak dan berafal sesuai dengan tuntunan Allah Ta'ala, menjadikan batang tubuh ini sebagai hamba yang fakir di hadapan Allah Ta'ala. Itulah setiap singgasana-singgasananya Allah Ta'ala ini yang ada pada batang tubuh ini. Begitupun juga pada setiap indera jasad ini, mulai daripada telinga, hidung, mulut, kaki, tangan, dubur, dan kemaluan. Kita harus berusaha untuk menjaga semua indera jasad ini, membersihkannya mulai dari luar diri sampai ke dalam diri ini, sehingga insya Allah semua indera jasad ini secara perlahan-lahan dapat kita afalkan dan dapat kita amalkan untuk Allah Ta'ala. Terkadang diri ini terlalu mengakui diri berlebihan, seakan-akan diri ini mengakui dialah Nabi. Dan terkadang juga diri ini saking cintanya kepada Allah Ta'ala mengakui diri berlebihan. Allah tidak dapat kita rasakan, tetapi dapat kita lihat. Allah itu telah menjadi nyata, padahal itu hanya sebagai alat, sebagai pintu pembuka yang harus kita jaga dan amalkan, yaitu indera pada tubuh kasar ini. Contohnya yaitu rahasia pada tubuh kita ini, sebagaimana alif, yang harus selalu kita jaga dan kita amalkan di jalan Allah, sehingga insya Allah kita dapat mengetahui, dan Allah Ta'ala akan memberikan ilmu rahasia tentang mani, agar kita dapat mengenal diri dan hakikat diri ini, agar kita dapat bermarifat kepada Allah Ta'ala. Itulah awal pintu yang harus kita lalui untuk bermarifat kepada Allah Ta'ala melalui perjalanan batin kita, melalui perjalanan mi'raj kita. Ada yang mengatakan Allah itu alif, Allah itu batang tubuh ini, padahal sesungguhnya Allah itu tetaplah Allah, kita tetaplah kita, dan Muhammad tetaplah Muhammad. Tetapi jika kita melaksanakan ibadah solat atau tafakur, maka kita harus meyakini dan memposisikan diri kita sebagai Muhammad. Kenapa? Percaya diri kita ataukah rasa kita menjadi seorang diri yaitu Muhammad tidak menetap, karena memang hakikatnya kita yaitu ketika jasad ini melebur dan fana, mi'rajlah jiwa itu pun melebur dan fana, hilang, lenyap, dan menjadi hakikatnya yaitu Nur Muhammad itu sendiri. Maka disitulah tidak terpisah lagi antara diri dan Muhammad. Tetapi ketika sudah bertajalih menjadi jiwa dan batang tubuh ini, maka kita tetaplah kita dan Muhammad tetaplah Muhammad. Bagaimana caranya kita berusaha menjadi Muhammad itu sendiri? Yaitu dengan cara kita menghidupkan Nur Muhammad pada diri ini, sehingga Nur Muhammad ini membias menyelimuti batang tubuh ini,
agar insya Allah kita dapat memposisikan diri ini sebagai Muhammad, yaitu untuk beribadah dan menyembah Allah dalam salat kita, dalam zikir kita dan tafakur kita, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitupun juga dengan Allah. Wadak ini hanya merupakan sebagai singgasananya Allah, sebagai rumahnya Allah, yang Allah Ta'ala jadikan singgasananya sebagai rahasia pada diri setiap hambanya, yaitu untuk belajar mengenal diri dan mengenal Allah, agar insya Allah dia dapat mencapai ilmu dan tingkat amalan, yaitu tentang perjalanan Mi'raj, perjalanan kematian, perjalanan untuk bermarifat kepada Allah Ta'ala, menjadikan dirinya sebagai hamba yang fakir, menjadikan dirinya sebagai batang tubuh Muhammad, ketika nur Muhammad itu telah menyelimuti batang tubuh itu. Dan insya Allah maka batang tubuh itu akan mengafalkan sifatnya Allah. Begitu banyak amalan-amalan zikir yang kita amalkan, mulai daripada alif, daripada zikir jahir dengan mengucapkan Allah atau la ilaha illallah, tujuannya hanya untuk mengurangi nafsu kita, syahwat kita. Begitupun ketika kita mengamalkan zikir kolbi, mengucapkan Allah di dalam kolbi, ataukah la ilaha illallah, ataukah alif, semuanya itu hanya untuk mengurangi syahwat dan nafsu ini. Begitupun juga dengan amalan nafas, hu Allah, hu wau, hu ah, berbagai macam ilmu dan amalan zikir yang harus kita amalkan, agar insya Allah kita dapat berjumpa dengan diri kita, berjumpa dengan Muhammad, berjumpa dengan Allah yang ada dalam diri ini, insya Allah. Amin. Yaitu berjumpa dengan Allah pada diri ini, yaitu pecahan sebagian zatnya yang telah dia titipkan kepada tubuh ini, agar kita dapat bertemu dengannya. Itu pula yang telah dikatakan sebagai Muhammad, sehingga dia dapat menuntun kita, memberikan kita ilmu dan pemahaman kepada diri ini, agar kita selalu mengenal Allah, dan kelak nanti kita dapat tahu untuk jalan pulang kita. Ketika kita berpisah meninggalkan bumi ini, jiwa ini dapat berjalan dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kemakrifatan. Insya Allah dapat meninggalkan setetes mani, dapat menyatukan segala anasir pada tubuh ini, baik darah, daging, tulang, dan kulit. Begitupun juga dengan api, angin, air, dan tanah. Semuanya dapat lenyap, hilang, dan menyatu pada jiwa, sehingga kembali ke asalnya, yaitu Nur Muhammad, hingga insya Allah dapat tenggelam ke zatnya Allah Ta'ala. Semua anasir, elemen pada tubuh ini akan kembali ke asalnya, mulai daripada darah, daging, tulang, dan kulit, akan kembali ke anasir, yaitu ke api, angin, air, dan tanah. Kemudian mereka akan menyatu menjadi profil yang utuh, yaitu jiwa ini yang sudah diliputi oleh nur, yang sudah bercahaya, sehingga insya Allah itulah yang dikatakan nyawa, itulah yang dikatakan Muhammad, itulah yang dikatakan Allah. Sebagian pecahan Allah yang selama ini kita cari, yang selama ini kita ingin bertemu, agar dia dapat menuntun kita. Kemudian insya Allah nyawa itu akan berjalan kembali ke asalnya, ke hakikatnya, yaitu Nur Muhammad. Sehingga insya Allah hanya Nur Muhammadlah yang dapat tenggelam ke zatnya Allah Ta'ala. Nur Muhammad itulah yang dikatakan Allah, sehingga dikatakan bahwa hanya Allah yang dapat mengenal Allah. Bukan berarti jasad ini yang mengenal Allah, bukan berarti jiwa ini yang mengenal Allah, tetapi Nur Muhammad itulah yang mengenal Allah. Sehingga dikatakan Allah sendiri yang akan mengenal Allah. Sehingga perlunya kita mempelajari dan mengamalkan berbagai macam tingkatan ilmu dan amalan, hanya untuk menyinari jiwa kita, sehingga dapat membias sampai ke batang tubuh ini, agar batang tubuh ini pun bercahaya, dapat dituntun oleh Allah Ta'ala, sehingga kita dapat mengenal Allah, agar batang tubuh ini pun dapat mengenal Allah, jiwa ini pun dapat mengenal Allah. Maka insya Allah fanalah nafsu ini, fanalah pikiran ini, fanalah batang tubuh ini. Semoga Allah Ta'ala selalu merahmati kita dan menuntun kita ke jalan takwa, sebagaimana jalan orang-orang yang telah dia beri nikmat dan yang telah dia angkat derajat dan tingkat takwanya terhadap Allah Ta'ala.
Insya Allah, amin. Ketika kita bersungguh-sungguh dan berniat hanya karena Allah Ta'ala untuk mendekatkan diri kita, dan insya Allah agar kita selalu berjalan di atas muka bumi ini dengan tuntunan Allah Ta'ala, yaitu mulai berkuranglah syahwat-syahwat bumi ini, nafsu kita. Mulailah dengan cara awal kita mengamalkan berbagai macam amalan-amalan, yaitu seperti zikir, yaitu puasa, ataukah sholat dan tafakur. Kita selalu melalui diri kita, yaitu agar insya Allah kita selalu dekat dengan Allah Ta'ala dan merasa apa yang kita lakukan untuk Allah, segala kebaikan, baik ibadah, zikir, tafakur dan sholat, sebanyak apapun yang kita amalkan, tetapi semuanya tetap tidak berarti di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan selalu memberikan rasa penasaran itu terhadap kita, karena Allah Ta'ala pun ingin menguji iman dan akidah kita. Apakah kita selalu setia kepadanya ataukah kita kalah, sehingga tidak mudah perang untuk melawan hawa nafsu ini, perang untuk menjaga hijab-hijab bumi ini yang telah diterima dari indera jasad kita. Apakah ada pada kajian akal kita ataukah menembus sampai ke kolbi kita? Apakah dapat menodai kolbi ini ataukah tidak? Sehingga perlulah kita selalu untuk bersabar dan selalu bersawasangkah yang baik terhadap Allah Ta'ala. Semakin Allah Ta'ala menguji kita, maka itulah yang membuktikan jika Allah Ta'ala semakin mencintai kita, semakin dekat dan semakin menuntun kita. Bukan berarti kita dimurkai Allah, tetapi segala ujian dan cobaan tersebut insya Allah agar diri kita ini bisa belajar untuk bersabar, mulai daripada indera jasad kita ini, kaki, tangan, hidung, mulut, mata, telinga, dan terutama adalah pikiran dan hati ini. Semoga kita dapat mengendalikan dan menjaganya melalui tuntunan daripada Allah Ta'ala, dengan menghidupkan dan menyinarkan jiwa kita, memberi terang dan cahaya pada jiwa ini, sehingga dapat menuntun batang tubuh kita. Meskipun kita berpikir sampai ribuan dan jutaan, meskipun kita berpuasa, kita tidak akan bisa sampai dan bermanfaat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala semakin memperpanjang cobaan kita. Karena perjalanan ini, yang pertama, boleh kita terburu-buru untuk bermakrifat terhadap Allah Ta'ala, dan yang kedua, boleh kita berjalan secara perlahan untuk bermakrifat kepada Allah Ta'ala. Tetapi kunci dan sebagai intinya adalah kita jangan pernah takut dengan kematian, dan selalu bersawasangkah yang baik, agar insya Allah proses perjalanan ibadah kita cepat sampai kepada Allah Ta'ala. Niat kita, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Dalam setiap kita melaksanakan zikir, dalam setiap kita melaksanakan sholat, dan dalam setiap kita melaksanakan ibadah puasa, kita tidak takut pada kematian itu, dan kita pun juga tidak takut pada kesusahan dan penderitaan. Semua cobaan yang akan diberikan Allah Ta'ala kepada kita, insya Allah semuanya itu adalah kenikmatan. Sesungguhnya semuanya itu akan menjadi kenikmatan kelak, yaitu insya Allah kita akan menjadi lebih dewasa nanti jika kita mau bersabar dan melatih kesabaran kita, agar insya Allah kita betul-betul menjadi orang yang sangat dewasa dan matang dalam menghadapi kehidupan di atas muka bumi ini, ketika jiwa ini sudah bercahaya, diliputi oleh nur Allah Ta'ala, membias dan membimbing batang tubuh ini untuk berjalan menuju kehadirat Allah Ta'ala, dan untuk memerankan segala tingkah dan mengafalkan sifat Allah, sehingga insya Allah semua gerakan ini akan dibimbing, karena hati ini sudah tenang, sahwa sangka ini sudah baik kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala ingin mengangkat derajat takwa seorang hamba, tidak mungkin hanya dia mengerjakan satu kebaikan, yaitu mengamalkan zikir ataukah puasa, hanya sebentar saja langsung dia bermakrifat bertemu Allah Ta'ala. Tidak mudah. Kita mengamalkan semua ibadah puasa, zikir maupun sholat, mengamalkan hanya karena Allah Ta'ala, sampai hati ini betul-betul bersih, betul-betul polos, betul-betul suci, tanpa ada hijab bumi ini. Hati ini tidak ternodai oleh keduniaan ini, dan insya Allah kita pasrahkan hanya kepada Allah Ta'ala. Hidup kita dan mati ini hanya untuk Allah. Kita pasrah untuk menjalankannya,
sehingga tidak mudah kita untuk bermakrifat kepada Allah Ta'ala. Semakin perjalanan jiwa ini jauh berjalan dan semakin dekat kepada Allah Ta'ala, maka ujian dan cobaan itu semakin diberikan Allah Ta'ala kepada kita untuk kita jalankan. Meskipun kita diuji begitu berat oleh Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala itu maha mengetahui, dan Allah Ta'ala itu pun tidak akan menguji sampai dengan kita tidak mampu menerimanya. Tetapi Allah Ta'ala maha mengetahui, Dia menguji sesuai dengan batas kemampuan kita, agar kita tetap merasa fakir, menjadikan diri ini sebagai seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala, agar kita tidak bertakabur, tidak menjadi ujub dan sombong, serta memamer-mamerkan segalanya apa yang kita miliki, baik harta, begitu pun juga dengan ilmu. Keegoan kita bukan lagi keegoan berdasarkan nafsu ini, tetapi insya Allah berdasarkan melalui tuntunan Allah Ta'ala, yaitu keegoannya Allah, agar kita tetap memuji Allah, agar kita tetap mengagungkan Allah, sehingga tidak mudah untuk mencapai makrifat ini. Kita betul-betul harus membasmi dan menempah diri ini. Terus kita bertafakur, mengoreksi diri kita, perbuatan daripada kaki ini, tangan ini, yang harus kita jaga, mata, telinga, hidung, mulut. Terutama adalah kemaluan ini. Hati kita dapat tenang, dan pikiran kita pun menjadi tenang. Meskipun kita hidup dalam penderitaan, penuh ujian dan cobaan, tetapi hati ini tetap terasa tenang, tetap terasa nyaman. Kita menerima semua tantangan dalam hidup ini dengan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak memberi getaran, keraguan pada diri ini, karena kita selalu merasa Allah Ta'ala bersama kita. Kita selalu merasa Allah itu sangat dekat dengan kita, dan Allah Ta'ala maha mengetahui dan memberi segala sesuatu itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Dan Allah Ta'ala pun pasti akan mempermudahkan segalanya, baik perjalanan zahir ini maupun perjalanan batin kita, yaitu untuk bermarifat kepada Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepadanya. Dengan adanya segala ujian dan cobaan yang telah Allah Ta'ala berikan, itu pun adalah membuktikan jika Allah Ta'ala telah menuntun kita ke jalannya. Allah Ta'ala telah memberikan sinar pada hati ini, pada kolbi ini, sehingga tubuh kasar ini merasa begitu banyak beban dan merasa begitu banyak dosa terhadap Allah Ta'ala, sehingga terkadang menggetarkan hati ini. Kadang tak sengaja tubuh kasar ini dapat meneteskan air mata cinta dan kerinduan kepada Allah Ta'ala, karena selama ini hati ini, keinginan diri ini untuk berjumpa dengannya, tetapi Allah Ta'ala belum mengizinkannya. Maka disitulah membuat air mata ini mengalir, menetes, merindukan Allah Ta'ala. Itulah membuktikan Allah Ta'ala itu mencintai dan dekat kepada kita. Namun insya Allah dengan adanya kita meneteskan air mata cinta dan kerinduan kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah sebagian hijab bumi ini, dosa yang telah pernah kita lakukan, maka insya Allah di situ mulai dikurangi, mulai dihapus Allah Ta'ala secara perlahan. Segala dosa dan perbuatan yang telah dilakukan oleh indera jasad ini mulai dikurangi Allah Ta'ala, insya Allah, sampai kolbi kita ini betul-betul bersih. Jika kolbi ini sudah bersih, maka insya Allah Allah Ta'ala akan selalu bersama kita. Kelakuan ini akan menjadi kelakuan Allah. Gerak-gerik batang tubuh ini, insya Allah itulah af'alnya Allah, sifatnya Allah yang telah diperankan oleh tubuh kasar ini tanpa kita sadari, tanpa kita merasa itu adalah af'al dan sifatnya Allah. Tetapi batin ini tetap yakin dan lurus kepada Allah Ta'ala, tetap bersandar kepada Allah Ta'ala, dan tidak sedikit pun untuk meragukannya, meragukan segala apa yang telah batang tubuh ini hadapi di atas muka bumi ini. Tidak gentar sedikit pun segala ujian dan cobaan ini. Seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini, insya Allah kita semua sama-sama bersandar kepada Allah Ta'ala, dan insya Allah kita semua sama-sama menyembah Allah, memuji Allah. Kita semua sama-sama meminta dan memohon kepada Allah, menangis kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah, yaitu meminta dan mengharapkan ridho dan ampunan daripada Allah Ta'ala untuk kita, agar insya Allah kita semakin dan dapat merubah diri ini, batang tubuh ini semakin lebih baik, semakin mengingat Allah, semakin bersawasangkah kepada Allah Ta'ala yang baik-baik, segala yang diberikan Allah Ta'ala dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Dan begitu pun juga kolbi kita ini akan menjadi tenang dan terasa sangat nyaman. Kemudian kita selalu menghindar daripada gosip, daripada omongan-omongan dengan semua godaan yang akan menjerumuskan kita, yang akan membuat kita kembali terhijab. Insya Allah kita akan perlahan-lahan untuk menjauh. Jika sudah melaksanakan zikir, berbagai macam amalan-amalan zikir karena Allah Ta'ala, dan begitu juga
jika sudah mengamalkan ibadah puasa tersebut, begitupun sholat dan tafakur, ikhlaskan semuanya hanya karena Allah Ta'ala. Ketika menjalankannya, kita jangan pernah takut dengan kematian ini. Hidupku, matiku hanya untuk Allah. Jika kita niat untuk bermakrifat kepada Allah Ta'ala, apakah kita betul-betul jihad untuk karena Allah? Karena untuk bermakrifat kepada Allah Ta'ala harus kita memerangi syahwat ini, nafsu ini habis-habisan. Mulai daripada semua indera jasad ini, kita harus betul-betul memeranginya. Bukan sekedar kita menahan haus dan lapar, tapi harus menjaga mulut kita, hidung kita, mata, telinga, kaki, tangan, dubur, dan kemaluan. Kemudian kita menahan haus dan lapar. Kita menahan pikiran kita, syahwat sangka kita, dan terutama kita menahan hati ini. Cara agar kita dapat bisa cepat sekali menahan hati ini, yaitu mulai dari awal mula kita menjaga indera jasad kita. Amalkan nafi dan isbat melalui hidung dan mulut, karena itu akan membuat hati ini menjadi tenang dan selalu dekat dengan Allah Ta'ala. Insya Allah Dia akan mematikan nafsu dan syahwat kita, dan insya Allah kita tidak akan lagi bersahwat terhadap orang lain selain daripada istri kita. Itulah dasarnya jika kita selalu mengamalkan. Dan insya Allah kelak nanti kita akan bersama-sama dengan istri kita, bukan cuma sebatas dunia ini, tetapi insya Allah setelah meninggal nanti kita akan bersama-sama dengan istri kita. Karena selama hidup kita bukan cuma menafkahi dia secara zahir, tapi juga secara batin. Bukan cuma menikahi dia secara zahir, tetapi secara jiwa. Menafkahi dia secara batin bukan berarti kita melaksanakan ibadah batin tersebut tanpa mengamalkan nafas ini, nafi dan isbat, tidak. Tetapi ketika kita melaksanakan hubungan tersebut, kemudian kita mengibadahi juga dengan nafas ini, nafi dan isbat antara suami dan istri. Itulah adalah intinya. Itulah yang dimaksudkan dengan ibadah batin. Itulah yang dimaksudkan dengan nikah batin. Dan itulah kelak nanti kita akan bersama-sama di alam sana nanti. Karena selama hidup kita selalu mengamalkan. Sehingga istri kita, dia tidak pernah menghayal tentang orang lain. Dia selalu bermimpi tentang suaminya. Begitupun juga dengan suami, tidak akan pernah menghayal tentang perempuan lain, tapi dia akan bermimpi tentang istrinya sendiri. Itulah dasarnya rahasia ilmu dalam rumah tangga ini. Sehingga kita yang sudah mempunyai istri harus lebih fokus untuk mengamalkan. Jangan kita menganggap enteng. Dan yang kedua, ketika melaksanakan tafakur, perbanyak juga mengamalkan zikir dengan menggunakan tahan nafas. Belajarlah untuk terus kita menahan nafas, meskipun nafas ini sudah akan terasa habis. Tafakur itu maksudnya kita merenungkan diri untuk kematian. Kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sehingga insya Allah Allah Ta'ala membuka hijab dan membimbing kita melalui suatu perjalanan jiwa ini untuk bermakrifat kepada Allah Ta'ala. Itu pula sebagai perjalanan daripada awal kita melatih diri dalam tafakur kita, kemudian insya Allah dalam kehidupan sehari-hari cuma dua, kita perbanyak hidupkan zikir dan zikir. Dan yang kedua, kita selalu terbiasakan mengamalkan nafi dan isbat. Insya Allah, jika perut kita terasa begitu banyak makanan, maka kita akan menjadi gelisah, ingin kita membuang. Apalagi jika kita sudah berburu untuk mengamalkan ibadah sholat ini. Begitupun ketika kita berbicara kasar, kita akan cepat sekali menyesal dan tidak menyimpan dendam pada hati ini. Segala aktivitas yang dilakukan oleh indera jasad ini mulai tidak akan masuk ke hati kita jika kita selalu memperbiasakan diri dengan mengamalkan segalanya. Segala ibadah, yaitu zikir nafas ini dan juga zikir qalbi dalam keseharian kita mengamalkan juga zikir dengan menggunakan tahan nafas di saat kita merenungi diri, sampai kita betul-betul merasa puas ketika kita mengamalkan satu ibadah. Ketika kita bertafakur, sampai kita betul-betul merasa puas dan nikmat, baru kita keluar daripada kamar sholat kita. Jika awal mula kita menahan nafas, kemudian kita mengamalkan zikir, entah zikir dengan menggunakan tahan nafas ataukah nafi dan isbat, kemudian kita mengalami satu kegaiban, tiba-tiba kita kembali sadar, namun kita keluar dan kita merenungi dan mengkaji, memikirkan tentang apa yang kita alami tadi. Kemudian kita masih rasa penasaran dengan apa yang telah kita alami, jangan dulu kita merasa puas, tetapi teruslah kita menggali. Kembali lagi kita masuk ke dalam kamar sholat tersebut. Jangan sampai hawa gaib yang tadi, yang sebelumnya kita alami, mungkin masih ada di ruangan sholat kita. Kembali lagi kita untuk melaksanakan amalan zikir atau tafakur.
insya Allah jangan sampai Allah Ta'ala akan meneruskan perjalanan jiwa kita tanpa kita merasa bosan dengan apa yang kita amalkan, baik zikir, baik puasa, baik sholat kita. Kita siap menerima apa adanya dari Allah Ta'ala. Inti dari segalanya, kita tidak pernah takut dengan kematian ketika kita mengamalkan tafakur atau sholat. Maka insya Allah dengan niat seperti itu, dengan berakidah seperti itu, maka insya Allah semuanya akan terbimbing dan tertentu. Dengan sedikit kita tidak akan meragukan, kita akan menjadi yakin dan percaya diri terhadap diri kita sendiri, dan insya Allah kita akan menjadi bersandar, beriman, berakidah, bertauhid hanya kepada Allah Ta'ala. Insya Allah, amin. Singkatnya seperti itu. Assalamualaikum